Bagi masyarakat Buton, makam Sultan Morhum yang terdapat di areal benteng Keraton Buton mungkin terbilang biasa. Namun, bagi warga dari luar Jazirah Negeri Khalifatul Khamis itu luar biasa. Terdapat tulisan berjudul Sultan Morhum Khaimuddin Khalifatul Khamis adalah Raja Buton ke-6 dan sebagai Sultan pertama setelah memeluk Islam. Ia adalah Raja sekaligus Sultan pertama. Ia pula yang telah mengubah sistem pemerintahan kerajaan menjadi Kesultanan tahun 1541 Masehi. Sepintas memang terlihat biasa, namun bila melihat makam Pangeran Diponegoro, salah satu pahlawan nasional, maka papan informasi tersebut menjadi tidak biasa lagi. Sebab di pusara Pangeran Diponegoro terdapat tulisan Pangeran Diponegoro Sultan Abdul Hamid Herucokro Kabiril Bergeral Amirul Mukminin Sayyidin Panata Agama Khalifatullah Tanah Jawa. Ternyata keduanya memiliki kesamaan. Ada sebutan khalifah pada gelarnya, yang satu Khalifatul Khamis dan yang satu lagi Khalifatullah Tanah Jawa. Kedua pemimpin ini memiliki kesamaan untuk mengatur urusan dunia dan urusan agama. Sultan Morhum mendapatkan gelar tersebut setelah masuk Islam dan mengubah sistem kerajaan menjadi kesultanan, sedangkan Pangeran Diponegoro mendapatkan gelarnya setelah mengobarkan perang Sabil, jihad fisabilillah melawan penjajah Belanda. Banyak pertempuran di tanah Jawa yang dimenangkannya, di antaranya di wilayah Lengkong tanggal 30 Juli dan di wilayah Delangu tanggal 28 Agustus 1826 dan masih banyak lagi. Dalam perang Diponegoro ini, Belanda mengalami kerugian sangat besar. Tercatat setidaknya 8.000 serdadu Belanda tewas dan menghabiskan biaya 20.000 gulden, sedangkan pada penduduk pribumi sekitar 7.000 orang menjadi korban perang yang terjadi tahun 1825 sampai 1830 itu. Jumlahnya yang sangat besar untuk ukuran masa itu. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, Ali Arham menjelaskan, Pangeran Diponegoro merupakan pemimpin utama di daerah Jawa yang berjuang menegakkan Islam dan melawan penjajah Belanda, sementara Sultan Buton merupakan kepala negara dan sebagai pemimpin lahiriah dan batiniah di daerah Buton. Pemberian gelar Khalifatul Khamis kepada seluruh Sultan Buton, maksudnya para Sultan Buton menjalankan tugas dan fungsinya sama yang diemban masa Khulafaur Rasyidin. Mereka melaksanakan sistem pemerintahan Islam dari segala aspek, makanya disebut Khalifatul Khamis. Namun, tidak berarti bahwa para Sultan Buton sebagai Khalifah kelima, melainkan maksudnya melaksanakan semangat perjuangan masa Khulafaur Rasyidin. Gelar Sultan Morhum Khaimuddin Khalifatul Khamis itu bukan sembarang gelar. Dari naskah-naskah masa lalu, yang memberi gelar adalah Sultan Turki sebagai penguasa Islam di abad pertengahan. Gelar itu diberikan melalui Syekh Abdul Wahid, sang penyebar dan yang memperkenalkan Islam di Buton. Menurut salah satu dosen di Unidayan, Dr. Laude Abdul Munafi menambahkan, ihwal para Sultan Buton bergelar Khalifatul Khamis menunjuk pada kedudukan para sultan sebagai pengganti kedudukan Nabi atau Khalifah dalam urusan pemerintahan. Mereka menjalankan urusan pemerintahan dan wajib menegakkan Islam di seluruh wilayah Kesultanan Buton. Makanya, Sultan di samping sebagai kepala pemerintahan atau negara, juga berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi agama. Salah satu sumber lokal Buton, sebagaimana dikutip Houvereur, sarjana Belanda, tertulis, maka diterangkan pada dewasa itu bahwa disahkannya keadaan Sultan Buton, Raja Islam dan diizinkan pula oleh Sultan Rom dan Mekah akan memuji Sultan Buton di dalam khutbah dan adalah juga Sultan Buton menjadi wakil sebelah timur buat urusan agama Islam dan dianugerah gelar Khalifah Khamis. Testimoni Hamka tentang penerapan hukum Islam sebagai hukum adat di Buton di dalam negeri kerajaan Buton telah dijadikan hukum adat merajam orang yang kedapatan berzina dengan disanksi oleh saksi menurut ketentuan Al-Quran dan telah dipotong tangan orang yang mencuri. Di samping Istana Raja Buton masih didapati batu hampar
tempat orang yang menjalani hukum rajam dan potong tangan itu. Pemerintah Belanda tidak mau mengakui hukum adat yang demikian sebab katanya melanggar peri kemanusiaan yang amat dijaga dan dipertahankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Seakan-akan hanya mereka yang mempertahankan kemanusiaan dan rakyat jajahan tidak. Berdasarkan penelusuran di buklet berjudul Aceh, Nusantara, dan Khilafah, menjelaskan hubungan beberapa kesultanan di Nusantara dengan Khilafah Utsmani yang berpusat di Turki tampak jelas. Misalnya, Islam masuk Buton abad 16 Masehi. Silsilah Raja Buton menunjukkan bahwa setelah masuk Islam, Laki Laponto dilantik menjadi sultan dengan gelar Qaim ad-Din, penegak agama, yang dilantik oleh Syekh Abdul Al-Wahid dari Mekah. Sejak itu, dia dikenal sebagai Sultan Muhrim, dan semenjak itu juga nama sultan disebut dalam khutbah Jumat. Menurut sumber setempat, penggunaan gelar sultan ini berlaku setelah dipersetujui Khilafah Utsmani. Ada juga yang mengatakan dari penguasa Mekah. Syekh Wahid mengirim kabar kepada Khalifah di Turki. Jika kita telisik gelar yang disandang oleh para pemimpin Nusantara, nampak adanya indikasi hubungan kuat dengan Kekhalifahan Utsmani yang berkedudukan di Turki. Meski penjajah Belanda sangat marah dan benci, namun tetap saja para pemimpin itu memakainya dan justru menjadi kekuatan untuk melawan penjajah Belanda. Semestinya, masyarakat Nusantara tidak perlu merasa asing, apalagi benci dengan istilah khilafah dan ajaran Islam lainnya. Justru tinggal kita mewarisi untuk mengambil sisi positif darinya, untuk membangun negeri, lalu wariskan kebanggaan buat generasi mendatang.